Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang. Ada Frida Rahyu Berliana, saya sendiri sebagai moderator. Kemudian ada 4 pemateri, di antaranya ada Fuad Fahrudin, Gina Amalia, M. Lutfi Putra Rafki, dan M. Fikri Safa. Di sini kami akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi konsep diri. Untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh M. Fikri, Fuad, dan M. Lutfi. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Yang pertama yaitu ada orang lain. Kita mengenal diri kita dengan mengenal orang lain terlebih dahulu. Bagaimana Anda menilai diri saya akan membentuk konsep diri saya. Menurut Harry Stack Sullivan, bahwa jika kita diterima orang lain, dihormati dan disenangi karena keadaan diri, maka kita akan cenderung bersikap menghormati dan menerima diri kita. Sebaliknya, bila orang lain selalu meremehkan, menyalahkan, dan menolak, kita cenderung tidak akan menyenangi atau menerima diri sendiri. Tidak semua orang lain mempunyai pengaruh yang sama terhadap diri kita. Ada yang paling berpengaruh, yaitu orang-orang yang paling dekat dengan kita. Saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu orang-orang yang dinilai baik oleh orang lain cenderung memberikan skor yang tinggi juga dalam menilai dirinya. Artinya, harga dirinya sesuai dengan penilaian orang lain terhadap dirinya. Pada satu kelompok, subjek-subjek yang menilai dirinya baik diberi peneguhan dengan anggukan, senyuman, atau pernyataan mendukung. Tetapi pada kelompok lain, terkadang penilaian positif tidak ditanggapi sama sekali. George Herbert Mead menyatakan significant order, bahwa orang lain yang sangat penting ketika masih kecil adalah orang tua kita, saudara kita, dan orang yang tinggal serumah dengan kita. Baik, dalam perkembangannya, significant order meliputi semua hal yang mempengaruhi perilaku, pikiran, dan juga perasaan yang ada dalam diri kita. Mereka mengarahkan tindakan dan membentuk sebuah pikiran dan menyentuh kita secara emosional. Orang-orang tersebut boleh jadi hidup atau sudah mati. Ketika kita tumbuh dewasa, kita mencoba untuk menghimpun seluruh penilaian orang yang pernah berhubungan dengan kita. Dan pandangan diri Anda tentang keseluruhan pandangan orang terhadap Anda itu disebut dengan generalized orders. Konsep ini juga berasal dari George Herbert Mead yang memandang bahwa diri kita seperti orang yang memandangnya. Artinya dalam konsep ini, kita mencoba untuk menetapkan diri kita sebagai orang lain yang melihat kita. Terima kasih kepada yang telah membawakan materi, M. Fikri, M. Lutfi, dan Fuad. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Gina Amalia. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya yaitu faktor kelompok rujukan atau reference group. Di dalam pergaulan masyarakat, pasti kita menjadi salah satu anggota dari berbagai kelompok, dan di setiap kelompok pasti memiliki norma-norma tertentu di dalamnya. Ada kelompok yang secara emosional berpengaruh terhadap pembentukan konsep diri atau disebut sebagai kelompok rujukan. Dengan kelompok ini, orang akan mengarahkan perilakunya dan menyesuaikan dirinya dengan ciri-ciri kelompoknya. Misalnya, ketika kita memilih Ikatan Dokter Indonesia sebagai rujukan kita, maka norma-norma yang ada di dalam ikatan tersebut akan menjadi ukuran perilaku kita. Bahkan, kita pun akan merasa menjadi bagian dari kelompok tersebut, lengkap dengan seluruh sifat dokter sesuai persepsi kita. Terima kasih kepada Gina Amalia yang telah membawakan materinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi konsep diri itu ada 2. Yang pertama orang lain, dan yang kedua kelompok rujukan. Jadi segitu saja yang dapat kelompok kami presentasikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Frida Rahyu Berliana sebagai moderator, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.